Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah Islam dan Ilmu Sosial Humaniora. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi tentang ilmu sosial humaniora terapan. Islam dan ilmu sosial humaniora terapan. Minggu kemarin kita sudah berbicara tentang psikoterapi. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang social work atau pekerjaan sosial. Apa itu pekerjaan sosial? Pekerjaan sosial adalah upaya untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan sosial, menolong orang-orang yang menghadapi permasalahan sosial. Kelompok penyandang masalah sosial. Apa saja kelompok penyandang masalah sosial? Kita lihat di sini jenis penyandang masalah sosial. Ada peraturan Menteri Sosial. Apa saja pengertiannya PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah perseorangan, individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Jadi orang bisa individu, bisa keluarga, bisa kelompok yang mengalami masalah sosial, tidak bisa berfungsi di masyarakat, tidak bisa tampil wajar, tidak bisa tampil normal di masyarakat sehingga kehidupannya menjadi tidak normal. Memerlukan pertolongan pihak lain. Ada 12 jenis PSKS, potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Ada 12. Anak balita terlantar. Jadi kalau ada kalian keluar kos-kosan tiba-tiba di depan pintu rumah ada bayi, itu nanti berarti itu bayi terlantar. Anak terlantar, anak jalanan. Anak nakal yang berhadapan dengan hukum, anak-anak yang bermasalah dengan hukum, melakukan kejahatan, kriminalitas, karena dia sebenarnya statusnya masih belum manusia utuh sehingga memerlukan bantuan orang lain. Secara individual dia harus, karena namanya anak dalam bahasa agama anak itu sebelum balik, kalau dia melakukan perbuatan baik, pahalanya kepada orang tua. Kalau dia melakukan perbuatan dosa, maka dosanya kena orang tua. Nah, ketika ini kaitannya dengan hukum negara, ada anak melakukan perbuatan kejahatan, anak kecil membunuh temannya misalnya tentu kan nalarnya belum nalar dewasa, tidak bisa dijatuhi hukuman seperti orang dewasa, dan ketika berhadapan dengan hukum memerlukan bantuan. Anak jalanan, ini anak-anak yang bukan balita remaja biasanya yang memilih untuk tinggal di jalanan. Anak dengan kedisabilitasan, anak-anak difabel dengan berbagai jenisnya. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kalau ini anak-anak pada situasi yang tidak normal, pengungsi atau korban perdagangan atau yang lain-lainnya. Lanjut usia terlantar, sama dengan penyandang disabilitas yang bukan anak. Tunasusila, prostitusi bukan prostitusi online tentu saja orang-orang yang memang terpaksa terjebak di dalam dunia prostitusi, gelandangan, pengemis, pemulung. Nah, inilah pekerja migran bermasalah, nih orang yang TKI yang membunuh majikannya, TKI yang dituduh mencuri di luar negeri itu
korban bencana alam, korban bencana sosial. Bencana sosial itu konflik, ya, kekerasan, fakir miskin, sampai kemudian komunitas adat terpencil, orang-orang yang kapasitas institusionalnya itu tidak memadai, kapasitas kulturalnya terlalu sederhana sehingga ketika berjumpa dengan pihak lain dia menjadi pihak yang tertindas. Nah, kelompok ini adalah orang-orang yang mengalami masalah sosial sehingga memerlukan bantuan dari pihak lain. Nah, pihak lain ini adalah pekerja sosial. Pekerja sosial adalah sebuah profesi, ya, mata kuliah jurusan kuliahnya juga ada, Peksos namanya, pekerjaan sosial. S1 ada, pasca sarjana juga ada. Tujuannya adalah menemukan solusi untuk masalah sosial, masalah kesejahteraan sosial, nah, yang ada jumlahnya banyak tadi itu. Sekarang kita lihat apa kontribusi pemikir Islam dalam bidang pekerjaan sosial. Jadi pekerjaan sosial adalah ilmu sosial terapan yang berfungsi untuk mengembangkan cara membantu orang-orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Bukan masalah sosial ya, masalah kesejahteraan. Nah, secara umum atau secara sederhana, teori sekuler itu diawali dengan mengidentifikasi masalah tadi itu. Ini masalahnya orang ini apa? Anak jalanan. Mengapa dia menjadi anak jalanan? Orang tuanya meninggal atau orang tuanya bercerai dan sibuk masing-masing, anaknya tidak terurus. Dia lebih memilih tinggal di jalanan bersama teman-temannya. Diidentifikasi akar masalahnya. Apakah akar masalahnya karena tidak ada uang, atau akar masalahnya karena soal psikologis, ya, stres dan lain-lain, atau masalahnya karena broken home, keluarga berantakan, atau masalahnya karena kecanduan narkoba dan lain-lain. Nah, setelah masalahnya teridentifikasi, maka anak ini diajari untuk menghadapi tantangan yang ada. Jadi misalnya kalau masyarakat anak jalanan ya, karena keluarganya broken home tadi itu, maka dia diajari untuk menghadapi masalah itu. Masalah bahwa fakta orang tuanya sudah tidak bersatu lagi, kemudian mereka harus mencari jalan sendiri, ya, hidup mandiri. Apakah perlu mencari uang, ataukah perlu mencari tempat untuk berlindung, ya, diadopsi oleh siapa? Setelah dia secara pribadi orangnya mampu menghadapi situasi yang ada, secara psikologis tidak stres, tidak bingung, maka mencari sumber daya yang dibutuhkan, dalam arti ini nanti anak ini mau kemana, ya, mau kemana? Apa mau lanjut sekolah, apa mau bekerja, atau mengembangkan bakat. Nah, dicarikan tempatnya. Sekolah dicarikan sekolah. Kalau mau bekerja, didampingi untuk mencari pekerjaan. Ya. Setelah itu, maka menemukan solusi. Ya, kalau sudah ada sumbernya, sumber daya yang dibutuhkan, apakah uangnya, apakah lembaganya atau komunitasnya, maka dari situ masalah sosial, masalah kesejahteraan sosial, ya, tidak punya keluarga tadi itu, ditemukan solusinya. Oke ya, jadi singkatnya begitu. Kalau ilmu pekerjaan sosial, ya, kajian pekerjaan sosial umum atau sekuler, itu melihat masalah kesejahteraan itu cenderung satu sisi, yang terlihat oleh indera, terlihat oleh mata, apa dia keluyuran di jalan, yang bisa didengar oleh telinga, apa pembicaraan orang, ya, gosip orang terhadap anak-anak yang berkeliaran di jalan. Lalu yang bisa dirasakan secara
dialogis apa? Anaknya pemurung atau pemarah atau menjadi labil, gitu ya. Lalu itu dicarikan solusinya sampai kemudian ketemu. Artinya sifatnya hanya lahiriah, hanya lahiriah dan yang tampak. Nanti bisa kita buktikan di sini ya. Di slide ini. Ini ada ini slide mata kuliah pekerjaan sosial di Universitas Umum. Di sini ada 45 slide. Mari kita lihat. Anak balita terlantar. Anak terlantar ya, anak jalanan tadi itu yang mau macam-macam tadi itu. Penyandang disabilitas, tunasusila, gelandangan pengemis, pemulung, kelompok minoritas, penderita HIV, penyalahgunaan nafsa, fakir miskin, sampai berapa angkanya? 26? 26 ya, 26 orang ini kemudian pengertian potensi sumber kesejahteraan sosial. Pekerja sosial profesional adalah orang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan pelatihan ya. Ini artinya pekerja sosial itu adalah orang yang memang bukan hanya niat baik tapi ada ilmunya, ada keterampilannya, bersertifikasi. Yang ingin saya tunjukkan adalah ini jenis-jenisnya adalah pekerja sosial masyarakat, lalu Taruna Siaga Bencana, LSM, Karang Taruna, Lembaga Keluarga, Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Dunia Usaha, ya, semuanya pada dataran lahiriah. Tidak ada yang menyentuh dimensi spiritual. Ya, kembali lagi seperti cerita yang kemarin tentang psikoterapi, apa kontribusi dari ilmu pekerjaan sosial perspektif Islam? Kalau ilmu pekerjaan sosial perspektif sekuler itu ya manusia yang tampak saja. Dia tidak punya keluarga, dia kekurangan uang, miskin, atau dia mengalami hambatan indrawi ya, disabel, difabel, tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunasusila. Itu yang diadres, akar masalahnya apa, lalu dicarikan solusi. Karena ya ilmu pengetahuan sekuler melihat manusia itu hanya satu sisi. Nah, sekarang mari kita lihat apa tujuan dari pekerjaan sosial versi Islam. Kalau pekerjaan versi sekuler adalah menemukan solusi untuk masalah kesejahteraan sosial. Bagaimana problem kesejahteraan sosial itu diadres. Nah, kalau pekerjaan sosial Islam adalah menata kebaikan dalam kehidupan sosial. Apa maksudnya? Ya. Tidak sekedar mencari solusi apa yang dirasakan, ya kan? Kalau anak jalanan, orang miskin itu kan apa yang dirasakan? Terhambat secara fisik, tertekan secara psikologis, terasa sunyi atau sepi atau kesepian secara sosial karena tidak punya keluarga, misalnya ya. Nah, kalau di dalam Islam ada dua faktor kehidupan itu ya. Apa yang dirasakan dan apa normativitasnya. Nah, kita kembali pada pertemuan awal. Ada normativitas, ada historisitas. Hidup itu yang secara fisik minus, belum tentu secara spiritual juga minus. Ini perlu dicatat. Ya. Hidup yang secara fisik sempurna, belum tentu secara batin sempurna. Jadi ada dua garis kehidupan.
lahir dan batin, dunia dan akhirat yang perlu dijalankan bersama-sama. Nah, kebaikan di dalam Islam adalah pemenuhan dua kebutuhan kehidupan, yaitu lahir dan batin. Contoh misalnya, kalau ada orang yang menderita kesejahteraan sosial. Kalau yang sekuler, identifikasi akar masalahnya apa? Anak jalanan ya, identifikasi akar masalahnya apa? Kalau ini sifatnya lahiriah saja. Kalau di sini bukan hanya lahiriah tapi juga batiniah. Dia menggelandang di jalanan bersama teman-temannya karena tidak punya keluarga. Masalahnya apa? Tidak terdidik, pergaulan tidak terkontrol, ya, melakukan hal-hal yang tidak baik, kriminal. Apakah otomatis begitu? Ya, memang sebagian besar begitu. Ya. Tetapi masalah di situ bukan hanya soal lahiriah, tapi juga soal batiniah. Bagaimana spiritualitas mereka. Sebenarnya orang yang mengalami kekurangan dalam kehidupan itu memiliki kelebihan secara spiritual. Ya, ada banyak hadis yang atau ada banyak ajaran Islam yang menjelaskan bahwa kekurangan hidup, ya, kekurangan hidup itu bisa merupakan cobaan. Ya, yang jelas itu takdir, ya, takdir. Itu dikehendaki oleh Allah, sehingga kita tidak menyalahkan, tidak di awal menyalahkan siapa, tetapi diterima masalah itu. Ada anak yang menggelandang karena keluarganya broken home. Ya, lalu akar masalahnya adalah itu, dan masalah yang ada dua. Ya, masalah lahiriah dan masalah batiniah. Jadi menurut Islam yang pertama itu takdir, yang kedua setiap persoalan itu membawa dampak atau membawa potensi spiritual. Doa orang yang teraniaya, ya, doa orang yang teraniaya itu tidak ada hijabnya, langsung dikabulkan oleh Allah. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang punya masalah, sedang dirundung masalah, maka dia punya potensi spiritual yang lebih kuat. Oleh karena itu, identifikasi masalah itu bukan hanya soal lahir, ya, tetapi juga soal batin. Sehingga ketika penguatan kemampuan menghadapi masalah itu tidak hanya bagaimana anak itu berhadapan dengan fakta bahwa hidupnya tidak ada yang memperhatikan, tetapi juga bahwa agama memberikan pintu yang lebih lebar kepada orang-orang yang menghadapi masalah. Orang miskin, anak yatim, itu mendapatkan dispensasi spiritual. Sehingga kalau ibadah yang sama antara anak orang normal, anaknya orang kaya, dengan anaknya orang miskin, lebih cepat sampai doanya anaknya orang miskin. Karena di dalam Islam pun, atau bahkan di dalam semua agama, ada upaya untuk agar spiritualitas kuat, dia menunda kenikmatan materi. Yang boleh makan, punya makanan, tidak makan. Bukan karena dia miskin, tetapi memang dia puasa. Tidak makan bukan karena tidak punya makanan, tetapi dalam rangka menguatkan spiritual. Ya, jadi kalau pekerjaan sosial sekuler, masalah sosial itu murni masalah sosial. Karena perspektifnya adalah lahiriah. Tetapi di dalam Islam, masalah sosial itu secara fisik masalah, tetapi secara spiritual sebenarnya adalah potensi. Ya, sehingga kalau kita bisa membimbing anak-anak yang punya masalah sosial itu, maka spiritualitasnya akan lebih mudah untuk tumbuh. Nah, itu yang juga perlu disadarkan kepada mereka. Bahwa ini adalah takdir, ini adalah cobaan, ini adalah cobaan itu ujian, ya.
itu adalah DP, pembayaran di muka dari anugerah yang nanti akan diberikan di belakang. Jadi kalau kita mendapatkan masalah, kita mendapatkan bencana, malapetaka, halangan kehidupan. Kalau itu bisa kita terima secara batin, maka itu akan menjadi modal spiritual kita untuk menjalani kehidupan yang akan datang. Karena dalam kehidupan itu orang sukses itu nggak ada yang batinnya rapuh, itu tidak ada. Semua orang sukses, semua orang hebat itu batinnya kuat. Dan batin kuat itu ya sama seperti badan kuat. Nggak ada orang yang apa istilah sekarang ini, orang yang hanya hidupnya berbaring, kongko-kongko itu kemudian badannya kuat, nggak ada. Badan itu supaya kuat harus disiksa. Ya, senam, jogging, renang, olahraga, nge-gym. Badan itu disiksa. Karena dengan dilatih untuk disiksa, maka badan itu secara alami melakukan resistensi dan otot tumbuh dengan cepat sehingga otot menjadi lebih kuat, organ internal juga lebih kuat. Demikian juga dengan batin. Orang itu tidak mungkin batinnya kuat, tidak mungkin spiritualitasnya kuat kalau hidupnya itu leha-leha saja. Dia harus menghadapi cobaan, dia harus menghadapi tantangan, dia harus merasakan penderitaan. Semakin berat penderitaan yang dialami, ya, sama dengan semakin berat jenis olahraga yang dilakukan secara fisik. Ya, kalau penderitaan batin itu semakin kuat, sebenarnya potensi batinnya itu akan menjadi kuat juga. Kalau dilakukan dengan baik. Sama juga dengan olahraga fisik, ya. Olahraga fisik itu kalau dilakukan dengan baik, fisiknya semakin berat, bebannya akan semakin kuat. Tapi kalau dilakukan dengan tidak baik, tidak pemanasan, tidak mengikuti aturan fisiologis yang benar, yang terjadi adalah cedera, tubuhnya rusak. Ya, sama dengan anak-anak jalanan ini. Kalau dia mampu menghadapi masalah dengan baik, ya, dengan iman, dengan ikhlas, dengan husnudzon pada kehidupan, husnudzon pada Allah, bahwa ini adalah cobaan untuk sukses di masa yang akan datang, maka jiwanya akan menjadi kuat. Kita tahu sejarahnya, kalian bisa baca semua sejarah tokoh-tokoh besar, ya, tokoh-tokoh yang mengubah sejarah, itu di masa mudanya pasti mengalami masalah yang sangat berat. Sehingga ada ungkapan bahwa sekolahnya para nabi itu menggembala kambing. Semua nabi besar ketika mudanya menjadi penggembala. Artinya apa? Dia harus belajar sangat berat secara fisik, ya, mengikuti binatang yang dia gembalakan itu lari kemana-mana. Harus sabar menghadapi binatang, ya. Menghadapi mahasiswa saja susah, apalagi menghadapi kambing, ya. Jadi menjadi penggembala itu jauh lebih berat. Tetapi itulah yang menjadi gemblengan dari para calon nabi. Ya, jadi disinilah bedanya antara pekerjaan sosial sekuler dengan pekerjaan sosial Islam. Ya, bahwa secara fisik memang menderita, tapi bahwa penderitaan fisik itu sebenarnya adalah potensi spiritual. Nah, dari situ baru mencari sumber daya lahir batin yang dibutuhkan. Kalau posisinya itu sudah ikhlas, ya, husnudzon, maka perkembangan kehidupan akan lebih mudah dicari. Dicarikan panti asuhan, dicarikan orang tua asuh, dicarikan komunitas yang lebih baik, tetapi bukan hanya lahiriah, tapi dalam rangka menghadapi masalah lahir batin. Sehingga meskipun secara fisik belum terpenuhi semuanya, ya, katakanlah secara kehidupan lahiriah masih kekurangan, ya, makan mungkin sehari tetap 2 kali, pakaiannya ala kadarnya, tidur juga nggak tentu di mana. Tetapi kalau dia sudah mulai rajin sholat, apalagi dalam kondisi kekurangan makan, dia justru
memanfaatkan itu untuk berpuasa misalnya, nah, dia bisa jadi orang yang spiritualitasnya sangat-sangat kuat meskipun secara lahiriah belum ketemu solusinya. Ya, sehingga solusi nantinya adalah lahir dan batin. Mungkin secara lahir belum, tetapi batin itu bisa dikembangkan tanpa harus menunggu solusi lahiriah. Kalau yang di sini menemukan solusi itu artinya solusi lahiriah, ya, mencari materi atau mencari panti yang bisa mengurus. Tapi kalau di sini ada aspek lahir, ada aspek batin. Senyampang aspek lahir belum terpenuhi, aspek batin bisa dikembangkan. Nah, oleh karena itu di Islam kita melihat ada banyak tokoh-tokoh dakwah, ya, kiai-kiai, ustadz-ustadz, gus-gus yang nyentrik, unik, ya, dakwahnya bukan di majelis taklim, tapi dakwahnya di tempat pelacuran, di barbar apa? Di klub malam ya. Nah, tempatnya anak-anak jalanan nongkrong. Apa maksudnya itu? Itu adalah bentuk pekerjaan sosial. Ya. Pekerjaan sosial yang sifatnya nyicil. Nyicil apa? Sementara belum ada solusi lahiriah, solusi batin itu bisa diprioritaskan lebih dahulu. Nah, memang nanti utuhnya adalah bagaimana menemukan solusi solusi lahir batin. Jadi kalau ada anak terlantar seperti ini, ya, bisa dicari. Kalau yang pendekatan sekuler kan dicari solusi yang sifatnya lahiriah. Punya aktivitas, ada yang mengawasi tumbuh kembangnya, terjaga, gitu ya. Tapi kalau dalam Islam tidak hanya itu, ada aspek spiritual. Mungkin anak-anak ini masih kehidupan lahiriahnya serba terbatas, tetapi paling tidak mereka sudah dibekali dengan nilai-nilai spiritual untuk menerima kehidupan sebagai apa adanya. Ya, Islam memberikan keadilan kehidupan. Orang-orang yang secara fisik, secara lahiriah berkekurangan itu mendapatkan kompensasi, keunggulan, keterbukaan yang lebih luas dalam bidang spiritual. Jadi anak-anak ini senyampang fisik dan lahiriahnya kekurangan, kalau dia bisa dibekali dengan nilai-nilai spiritual, dia akan menjadi orang yang lebih tangguh. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana social work versi Islam itu melengkapi apa yang selama ini masih kurang di dalam pendekatan social work versi sekuler. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.